Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita kembalinya sang asasin legendaris yang telah lama menghilang. Sebelumnya Sean datang memenuhi panggilan ayah Joseph dengan menyandera Hyun dan ibunya. Di sana Sean harus bertarung dengan Carlos yang merupakan organisasi bayaran. Para tentara bayaran yang disebut Bayer Vault bukanlah organisasi biasa. Mereka memiliki ujian masuk yang kejam dengan cara yang tidak normal di tengah gunung es tanpa busana. Di sana mereka harus dipaksa masuk ke dalam hutan belantara tanpa alas kaki sekalipun dan harus keluar hidup-hidup setelah memburu sesuatu. Jika berhasil melakukannya, maka mereka akan diakui sebagai anggota Bayer Vault. Cara inilah yang dilakukan Carlos untuk bergabung ke dalam organisasi paling menakutkan di Rusia. Walau terkena pukulan Sean, tapi dia masih tertawa, bahkan terlihat menikmatinya. Kemudian dia membalas serangan yang diterimanya dan hal itu membuat Sean terkejut padahal tinjunya tepat mengenai dagu lawan yang merupakan area fatal. Tinju yang dilesatkan oleh Carlos sangat kuat menunjukkan jika fisiknya sangatlah tak normal. Dia telah menerima pukulan dari beruang raksasa dan berhasil hidup sehingga tinju kecil Sean takkan berdampak banyak padanya. Saat Carlos ingin menggunakan senjatanya, dia hanya bisa tercengang. Dia terkesan pada Sean yang mampu melakukan trik licik meskipun terkena pukulannya. Carlos mengungkapkan dirinya tidaklah terlalu meremehkan Sean karena dia tetaplah berasal dari organisasi rumah kematian. Tapi perbedaan fisik mereka sangat jauh, sehingga pertarungan secara langsung hanya akan merugikan Sean. Dia pun mengganti senjatanya dan akan mengakhiri pertarungan ini. Hanya saja dia berhenti saat merasa sesuatu yang berbahaya. Siapa sangka Russell telah tiba di sana dengan terus menembaknya. Jika dia tidak segera menghindar, maka peluru itu pasti telah melubangi tubuhnya. Russell mengingatkan agar Carlos tetap bersembunyi jika tak ingin mati. Namun Carlos makin kegirangan dan ancaman itu membuat jantungnya berdebar. Tapi Carlos juga ingin memperingatkan agar Russell tidak melupakan semua lawannya. Para anak buah Joseph yang sudah bersiap dengan rompi anti peluru kini menargetkannya. Karena situasinya sangat sulit ditangani secara langsung, maka Russell mencari perlindungan. Siapa sangka Mary juga bersembunyi di sana. Dia akan melaporkan hal yang dilihatnya dari kamera pengawas. Meski tidak terlalu memperhatikannya, tapi Mary yakin adanya musuh lainnya. Orang yang Mary maksud adalah orang ini. Dia berjalan mendekati Egan karena ingin mengajaknya bermain. Tanpa rasa takut, Egan segera bersiap akan sebuah pertarungan. Sementara itu Carlos telah berada dalam ruangan yang sama dengan Russell ditambah dengan para musuh yang menunggunya di luar. Di sela itu Sean meminta Russell untuk pergi membantu Egan dan dia akan mengurus Carlos dengan tangannya sendiri. Tantangan itu membuat Carlos tertawa karena seorang bocah tidaklah mengetahui tempatnya. Lalu Sean berjalan ke arahnya untuk mengambilkan semua serangan yang diterimanya. Namun Russell tidak mengizinkannya karena Carlos bukanlah lawan yang mudah. Para anak buah ayah Joseph sudah tidak sabaran untuk mendapatkan Russell. Namun Russell memutuskan menerobos mereka dengan menembaknya. Semua tembakan tidak ada yang terbuang percuma dengan mengincar sekujur tubuh mereka. Sean kembali menegaskan agar Russell segera pergi dan dia takkan kalah dengan Carlos. Dia ingin Russell mengingat namanya sebagai sang legenda rumah kematian dan lawan seperti ini takkan membuatnya kalah. Russell pun mengerti, tapi Sean segera menyusul setelah mengalahkan Carlos. Para anak buah Joseph tak ingin membiarkan Russell melarikan diri, tapi skill menembak Russell sangat baik sehingga mereka tak dapat berbuat banyak. Di saat yang sama Carlos meminta Russell berhenti karena dia seharusnya tidak mempercayai seorang bocah bisa mengalahkannya.
Sean yang kesal kini mendaratkan tinjunya agar Carlos tidak meremehkannya lagi. Hanya saja pukulan itu tak terlalu berdampak, bahkan Carlos segera membalasnya. Lalu mempertanyakan kenapa seorang bocah tidak memiliki sopan santun, padahal dia sedang berbicara dengan Russell tapi malah mengganggunya. Sean nampak kesulitan mengatasi tinju Carlos yang sangat berat. Selain menghindarinya, Sean hanya mampu menahannya menggunakan tubuhnya, tapi hal itu bukanlah cara yang sempurna. Tiap pukulan yang kuat itu bahkan melemparkan tubuh kecil Sean dengan begitu mudah. Sean yang mulai bangkit mempertanyakan dari mana datangnya luka di tangannya, padahal dia sudah menangkis benturan fatal yang bisa membahayakannya. Siapa sangka Carlos memukul menggunakan senjata yang sebelumnya telah dilucuti Sean. Sean tak menyangka seseorang yang berbadan besar akan menggunakan trik murahan, tapi Carlos dengan sangat bangga menyebut hal itu sebagai sebuah strategi. Lalu Carlos dibuat terkejut akan ucapan Sean yang menegaskan jika cara seperti itulah yang membuat Russell tidak menyukainya. Lalu Carlos tertawa karena bocah di depannya sangat pintar memprovokasi seseorang. Carlos juga tak memungkiri dirinya benar-benar sangat kesal sekarang ini dan dia akan menjadikan Sean tempat pelampiasannya. Tanpa peringatan lagi, Carlos segera menyerang untuk meremukkan tubuh bocah kecil di hadapannya. Carlos pun tiba dengan tekanan tinju yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dampak tinju itu kembali menyeret Sean hingga tubuh kecilnya terlempar. Tapi kali ini Carlos pun mengalami luka dengan 2 pulpen yang menancap di lengannya. Walau terkena tinju, tapi Sean berhasil memanfaatkan sebuah celah untuk menyerang. Namun Carlos makin murka sambil meminta Sean berjuang lebih keras lagi jika ingin hidup. Sean dapat melihat jika lawannya tak hanya memiliki fisik yang luar biasa, tapi kemampuan bertarungnya sangat memadai. Jika seperti ini terus, maka cepat maupun lambat Sean akan dikalahkan. Lalu Sean melempar jaketnya dan tindakan itu membuat Carlos makin kesal. Tapi saat menyingkirkan jaket itu, Sean telah menghilang dari hadapannya. Sebagai buyer vote Rusia, Carlos telah menghabisi mangsanya dan banyak di antara mereka yang melakukan hal seperti Sean, yaitu melarikan diri maupun bersembunyi. Sean yang berlindung kini mengerti kenapa Russell mengkhawatirkannya, karena Carlos benar-benar bukanlah lawan yang mudah. Tapi kenapa seorang buyer vote datang ke tempat ini, padahal mereka seharusnya organisasi elit seperti Rumah Kematian yang selalu menangani misi tingkat atas? Lalu dia teringat perkataan Russell yang mengatakan jika semua kejadian ini berasal dari keberadaan Sean sendiri. Sama halnya dengan kehidupan normal Hyun dan ibunya yang telah hancur. Semua itu bersumber dari Sean, padahal dunia Rumah Kematian dan manusia biasa adalah sesuatu yang seharusnya tak bersatu. Sean paham dan dia harus memperbaiki semuanya sebelum kembali ke dalam organisasinya. Di sela itu Carlos telah tiba dengan menghancurkan pintu sambil meminta Sean berhenti bersembunyi. Tapi siapa sangka Sean tidaklah bersembunyi, melainkan terlihat sedang menunggu kedatangan lawannya. Lalu Sean mengatakan jika dia tak ada di tempat ini, maka tentara bayaran seperti buyer vote pun tak perlu jauh-jauh ke negara ini. Sehingga keluarga Hyun tak perlu terseret dalam situasi yang sangat berbahaya ini. Sambil membaluti lukanya, Sean tak memungkiri jika semua insiden berasal darinya. Maka dari itu dia jugalah yang harus membereskan semuanya. Meski lawannya hanya seorang bocah, tapi insting Carlos mengatakan jika Sean telah serius dan dia tak boleh lengah sedikit pun. Dia pun menyerang dengan belati miliknya untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun Sean malah menyambutnya dengan mematahkan tangan lawannya. Carlos sangat terkejut karena dia bahkan tak sempat bereaksi dengan kecepatan tinggi Sean. Tak sampai di situ saja, Sean langsung melayangkan serangan berikutnya dengan mengenai wajah lawannya.
Di sela itu Sean meminta pria besar di depannya untuk tidak terkejut karena sejak awal dia hanya tak serius melawannya. Meskipun terkena 2 serangan telak tapi Carlos masih menjaga keseimbangannya dengan baik. Dia juga merasa bocah yang dihadapinya tak pantas lagi disebut bocah, melainkan monster yang nyata dalam wadah seorang remaja. Kembali 2 tahun silam di mana Carlos sangat bosan akan misi yang diterimanya. Dia mendapatkan misi penjemputan yang artinya tak adanya pertarungan yang bisa memuaskannya. Bukan hanya itu, misi ini demi menjemput para anak-anak. Di saat yang sama Rachel datang sambil memberitahu jika anak-anak yang bersamanya adalah produk terbaik yang sangat dibanggakan oleh rumah kematian. Ini adalah pertemuan Carlos dengan Rachel untuk pertama kalinya. Rachel meminta semua anak-anak segera naik ke mobil karena ledakan sebentar lagi terjadi. Carlos tak mengerti ledakan apa yang dimaksud oleh Rachel karena informasi ini tak ada dalam misi yang diterimanya. Hal itu sangat mengejutkan Carlos karena perbuatan seperti ini sangatlah berlebihan. Namun Rachel memberitahu jika dia hanya bertindak sebagai pemandu dan anak-anak yang bersamanya lah pelaku sebenarnya. Saat Rachel menanyakan apakah mereka senang akan liburannya, para anak segera menampakkan tatapan menakutkan menunjukkan mereka menyukainya. Rachel mengoreksi tindakan David saat dalam misi di mana dia terlalu banyak menggunakan granat dibandingkan pistol dan seorang profesional haruslah tidak terlalu mencolok. Dia juga memperingatkan anak lainnya untuk tidak gugup saat berbicara dengan targetnya dan saat melakukan penyusupan langkah kaki mereka haruslah tidak terdengar. Lalu salah satu anak mencuri permen di sana dan hal itu adalah sesuatu yang sangat fatal karena dia bisa meninggalkan jejak. Seketika Carlos tertawa karena anak-anak itu terdengar lucu seakan mereka sedang bermain. Sambil menatap tajam Rachel kembali menegaskan jika mereka bukanlah anak-anak biasa melainkan produk terbaik untuk menghabisi seseorang. Kemudian Rachel mematikan rokok Carlos karena hal ini bisa merusak kesehatan anak-anak yang bersamanya. Rachel mendengar jika Carlos adalah adik dari pemimpin Bayerford tapi dia sepertinya tidak mengetahui apapun. Setelah itu Rachel mengikat rambutnya dengan melepas penutup kepalanya. Hal ini membuat Carlos tersipu akan kecantikan yang dilihatnya. Saat Rachel menanyakan kenapa muka Carlos tampak aneh, dia mengatakan jika dirinya baru saja menyadari luka pada dahinya dan kenapa luka itu bisa ada. Pertanyaan itu seketika mengingatkan Rachel terhadap seorang anak. Luka ini dirinya dapatkan saat mencoba mendisiplinkan Sean yang merupakan mahakarya terbaik. Bahkan sampai sekarang dia dikenal sebagai anak yang legendaris tanpa tandingan. Pemimpin rumah kematian memberinya nama yang berarti sang jenius paling beracun. Tapi sekarang mereka telah kehilangannya bahkan tak tahu apakah dia masih hidup maupun tidak. Rachel cukup yakin jika Carlos pasti akan menjelajahi dunia dengan melakukan berbagai macam misi. Jadi ketika dia menemukan Sean maka Carlos harus memberitahunya. Anak itu memiliki sebuah tato di punggungnya yang menggambarkan jati dirinya. Sekarang Carlos telah menemukan anak tersebut bahkan terlibat dalam pertarungan bersamanya. Setelah itu Carlos kembali membetulkan tangannya yang rusak dan mulai memahami jati diri Sean. Maka dari itu dia menganggap pertarungan ini dilakukan oleh 2 pria sejati tanpa peduli pada perbedaan usia mereka. Lalu Carlos melayangkan serangan ke arah Sean dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Carlos juga merupakan tangan kanan dari pemimpin Bayerford sehingga kemampuannya adalah salah satu yang terbaik. Dia terus mencoba memojokkan Sean dengan menangkapnya. Lalu mengincar bagian perutnya untuk menghentikan pergerakannya. Namun Sean takkan tinggal diam saja dengan menyundul dagu Carlos. Dengan ini keduanya kembali menjaga jaraknya untuk mengatur rencana.
Dampak serangan yang dilakukan oleh Carlos cukup fatal bagi Sean. Tapi Carlos yang merasa lebih unggul takkan menunggunya untuk pulih. Dia terus mengibaskan belatinya dengan mengincar semua bagian tubuh Sean. Untuk pertama kalinya Sean menemukan seseorang yang bisa bertahan dari 3 serangan beruntun yang mengenai dagunya. Kini Sean yang terus mundur tak dapat melarikan diri lagi. Carlos terus mengamuk sehingga Sean benar-benar dalam bahaya. Bahkan dia akan segera menghabisinya sekarang juga. Namun Carlos kembali gagal menghabisinya disebabkan Sean yang menggunakan apa saja untuk melindunginya. Kemudian Sean memutar tangannya sambil melesatkan tendangannya. Lalu Sean mengincar leher Carlos dengan benda di tangannya. Tapi hal itu belum mampu menumbangkan pria besar seperti Carlos. Hanya saja Sean tak kehilangan akal dengan memukul benda itu menggunakan tangan satunya. Serangan itu sangat telak hingga menumbangkan Carlos. Sekarang dia hanya perlu menyusul Rachel dan memberi pelajaran kepada ayah Joseph. Tapi Carlos masih bangkit, bahkan dia bersiap memukul Sean. Berkat insting Sean yang tajam, dia berhasil menghindarinya. Namun Carlos terus menyerang seakan dirinya telah kehilangan akal. Sean yang tak menyangka lawannya masih mampu bergerak cepat untuk melakukan sesuatu. Kali ini dia pasti akan menumbangkan Carlos dengan cekikannya. Aliran napas yang tidak tersalurkan dengan baik membuat tubuh besar Carlos tak berguna lagi. Setelah itu Sean tertarik akan foto yang dilihatnya. Dia paham gambar itu adalah wajahnya, tapi gambar lainnya sedikit membuatnya kebingungan.